kita taati panduan sidang anak-anak online. Berpakaian rapi dan sopan. Ikuti kakak gembala. Sungguh-sungguh berdoa. Sungguh-sungguh menyanyi. Dan mendengarkan firman Tuhan. Tidak melakukan Makan, main handphone, tiduran dan lain-lain. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Halo adik-adik, selamat pagi. Bagaimana kabar kalian? Semoga kita semua sehat ya. Nah adik-adik, sebentar kita mau mendengarkan firman Tuhan. Mari kita persiapkan hati kita mau berdoa. Tuhan Yesus, oh Tuhan Yesus, Engkau adalah Allah yang terbaik. Terima kasih Tuhan, sudah memimpin kehidupan kami. Ajar kami Tuhan, semakin hari semakin mengasihi-Mu, semakin taat kepadamu. Tuhan, sebentar kami mau mendengar firman-Mu. Bukalah hati kami Tuhan, supaya firman-Mu mendapat tempat di hati kami, dan diam dengan segala kekayaannya. Tuhan, ampuni dosa kami. Tuhan, pimpin kami, mampukan kami Tuhan, menjadi pelaku-pelaku firman-Mu. Terima kasih Bapa, kami mengasihi-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa. Amin. Adik-adik, di dalam Alkitab Tuhan Yesus memberi kita perintah untuk saling mengasihi. Tahukah kamu mengapa Tuhan Yesus ingin agar kita saling mengasihi? Ya, karena Dia sangat mengasihi kita semua. Dan Tuhan ingin kita hidup di dalam kasih. Karena saling mengasihi itu akan mendatangkan kebahagiaan. Jika ada orang bertanya, Tuhan Yesus kan gak kelihatan. Bagaimana kamu bisa tahu kalau Dia mengasihimu? Nah adik-adik, ini adalah gambar foto bayi. Walaupun hanya melihat foto ini, kita tahu bahwa bayi ini sangat bahagia karena disayang oleh mamanya. Walaupun kita tidak melihat mamanya, tapi kita yakin kalau mamanya sangat mencintai bayi ini. Demikian juga dengan Tuhan Yesus. Meskipun kita tidak dapat melihat Tuhan Yesus, kita dapat memberitahu orang lain dengan pasti bahwa Tuhan sangat mengasihi kita, karena Dia terus menjaga dan merawat kita. Karena itu adik-adik, kita juga perlu mengasihi sesama kita, agar orang lain dapat melihat Tuhan di atas diri kita. Tuhan Yesus mempunyai 12 orang murid. Tuhan sangat mengasihi semua murid-muridnya. Pada suatu hari sebelum hari raya Paskah, Tuhan Yesus dan para muridnya berkumpul untuk makan malam bersama. Di zaman itu, orang-orang di sana memiliki kebiasaan untuk membasuh kaki ketika mereka sampai di rumah dari berpergian atau hendak duduk bersama untuk makan. Karena orang-orang biasanya tidak memakai sepatu, mereka hanya memakai sandal yang membuat kaki mereka berdebu, sehingga perlu air jernih yang sejuk agar mereka dapat membasuh kakinya yang lelah itu. Orang-orang kaya memiliki pembantu yang pekerjaannya khusus membasuh kaki majikannya, juga kaki para tamunya. Tetapi orang-orang miskin akan menghormati tamunya dengan menyambutnya di depan pintu sambil membasuh kaki mereka. Tuhan Yesus dan murid-muridnya makan di satu tempat yang dipinjam. Jadi bukan rumah salah seorang murid. Sehingga tidak ada orang yang jadi tuan rumah. Lalu siapakah yang akan membasuh kaki semua orang yang hendak duduk makan itu? Menurutmu, apakah seorang dari murid-murid Tuhan itu mau membasuh kaki Yesus yang berdebu itu? Murid-murid Tuhan saat itu sedang bertengkar dengan begitu ramai, sehingga tidak seorang pun yang memikirkan hal itu. Mereka bertengkar tentang siapa yang harus duduk di samping Yesus. Murid yang satu berkata, "Aku lebih tua daripada kamu. Aku yang harus duduk di samping Yesus."
Yang lain berkata, "Tetapi aku mengenal Yesus lebih lama daripada kamu. Aku yang harus duduk di samping Yesus." Satu lagi berkata, "Tetapi aku lebih baik daripada kamu. Akulah yang harusnya duduk di samping Yesus." Betapa kerasnya suara mereka dan betapa merahnya wajah mereka ketika mereka bertengkar itu. Yesus merasa sedih mendengar murid-muridnya itu bertengkar. Tetapi dia tidak menjadi marah karena pertengkaran itu. Sebaliknya dia bangkit berdiri, menanggalkan jubahnya, mengambil sehelai kain lenan dan mengikatnya pada pinggangnya. Kemudian dia menuangkan air ke dalam sebuah baskom. Tuhan berlutut di depan murid-muridnya dan dengan sangat hati-hati dipegangnya kaki yang berdebu dan kotor itu dan dimasukkannya ke dalam air yang sejuk. Oh, alangkah segarnya. Dengan lemah lembut, Yesus membasuh kaki murid-muridnya. Lalu dikeringkannya dengan kain yang terikat pada pinggangnya itu. Kemudian Yesus membasuh kaki muridnya yang berikutnya dan yang berikutnya. Dia mengelilingi meja itu sambil membasuh kaki setiap murid satu persatu. Ketika murid-murid Tuhan menyadari apa yang dilakukan Tuhan Yesus, mereka merasa sangat malu. Mereka berpikir tentang pertengkaran mereka yang bodoh itu. Meskipun mereka sedang bercekcok, Yesus membasuh kaki mereka. Ketika Yesus sampai kepada Petrus dan mulai membasuh kakinya, Petrus melihat kepada Yesus. Yesus juga merasa panas dan badannya penuh debu. Petrus tidak suka melihat Yesus bekerja begitu keras hanya untuk menolongnya. Dia berkata, "Tuhan, janganlah Engkau membasuh kakiku." Tetapi Yesus menjawab, "Jika Tuhan tidak membasuh kakinya, Petrus tidak mendapat bagian di dalam Tuhan." Akhirnya kaki semua orang di situ sudah sejuk, bersih dan segar kembali. Kemudian Yesus mengembalikan baskom dan kain itu. Dia duduk bersama-sama dengan murid-muridnya. Mari kita baca lagi apa yang dikatakan Tuhan Yesus setelah dia selesai membasuh kaki murid-muridnya. Kita baca di Yohanes 13 ayat 12 sampai 17. Sesudah ia membasuh kaki mereka, ia mengenakan pakaiannya dan kembali ke tempatnya. Lalu ia berkata kepada mereka, "Mengertikah kamu apa yang telah kuperbuat kepadamu? Kamu menyebut aku guru dan Tuhan, dan katamu itu tepat, sebab memang akulah guru dan Tuhan. Jadi jikalau aku membasuh kakimu, aku yang adalah Tuhan dan gurumu, maka kamu pun wajib saling membasuh kakimu. Sebab aku telah memberikan suatu teladan kepada kamu, supaya kamu juga berbuat sama seperti yang telah kuperbuat kepadamu. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya seorang hamba tidaklah lebih tinggi daripada tuannya, ataupun seorang utusan daripada dia yang mengutusnya. Jikalau kamu tahu semuanya ini, maka berbahagialah kamu jika kamu melakukannya." Setelah mereka semua selesai makan, Tuhan Yesus memberi mereka perintah penting. Nah, inilah ayat hafalan kita minggu ini. Kita baca di Yohanes 13 ayat 34 sampai 35. "Aku memberikan perintah baru kepada kamu, yaitu supaya kamu saling mengasihi, sama seperti aku telah mengasihi kamu, demikian pula kamu harus saling mengasihi. Dengan demikian semua orang akan tahu bahwa kamu adalah murid-muridku, yaitu jikalau kamu saling mengasihi."
dosa kita sudah dibereskan oleh darah Kristus. Tetapi kadang-kadang kondisi hidup kita kadang-kadang lemah, lesu, tidak bersemangat, terasa dingin di dalam. Nah, inilah yang disebut mati rohani. Untuk itu kita perlu kesegaran. Kita perlu datang pada Tuhan. Allah kita adalah sumber kasih. Kita minta sama Tuhan supaya Tuhan memenuhi hidup kita dengan kasih-Nya. Kalau kita saling mengasihi, hidup kita akan lebih bahagia. Kalau kita saling mengasihi, maka orang lain akan melihat bahwa kita adalah anak-anak Allah. Sehingga Tuhan kita dapat mulia. Puji Tuhan. Adik-adik, mari kita akhiri sidang pagi ini dengan berdoa. Tuhan Yesus, kami tidak bisa mengasihi tanpa bantuan-Mu. Ajar kami Tuhan untuk bisa datang kepadamu setiap kali kami tidak bisa mengasihi. Kami percaya Engkau akan memenuhi kami dengan kasih-Mu. Tuhan, kami ingin orang mengenal kami sebagai anak-anak-Mu dengan kami saling mengasihi. Pimpin hidup kami Tuhan, bisa menjadi anak yang taat dan mengasihi Tuhan. Berkati kami Tuhan, supaya minggu depan kami dapat hadir dalam sidang anak-anak. Terima kasih Tuhan, kami mengasihi-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami mengucap syukur dan kami berdoa. Amin. Amin adik-adik, puji Tuhan. Kita bertemu lagi minggu depan. Tuhan Yesus memberkati.